Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik suara sopir lintas penyeberangan. Tentu ini mungkin ada Tribuners yang sudah memahami itu sopir lintas penyeberangan, tapi mungkin banyak pemirsa atau Tribuners yang belum mengetahui apa sebenarnya pekerjaan aktivitas sehari-hari daripada sopir di lintas penyeberangan. Nah, itu yang tentu yang akan kita ketahui sebentar, dan tentu ada mungkin keluhan-keluhan atau hal-hal yang lain yang akan disampaikan lewat bincang-bincang kita sebentar. Dan saya sudah bersama dengan dua pimpinan atau dua narasumber yang merupakan pimpinan daripada sopir lintas penyeberangan ini, yaitu Pak Hong dan juga Pak Christopher ya. Dan yang pertama tentu Tribuner, seperti biasa saya akan berikan kesempatan kedua narasumber untuk memperkenalkan diri. Pertama saya berikan kesempatan ke Pak Hong, kemudian Pak Christopher. Silakan. Ya, selamat siang Tribun Bakudapa. Saya nama Hong Sumbala, sebagai pendiri di Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan dan sebagai sekretaris di Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan. Ya. Dan yang kedua adalah Pak Christopher, silakan. Ya, selamat siang. Saya Christopher Jerry Rarun. Saya selaku Dewan Pelindung dari Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan. Ya. Dan Tribuners, tentu saya akan langsung mengajak ya kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang terkait keberadaan akan sopir lintas penyeberangan. Saya terlebih dahulu ke Pak Christopher. Pak Christopher, boleh tidak dijelaskan ke Tribuners gimana sih sebenarnya aktivitas sopir lintas penyeberangan? Kan ada sopir mikrolet, sopir biasa-biasa mikro, ada sopir antar pulau, lintas antar pulau ya. Ini sopir lintas penyeberangan. Boleh diceritakan ya. Sopir lintas penyeberangan ini terus terang Pak, sebenarnya tugasnya sangat mulia sebenarnya Pak. Karena sopir lintas ini mendukung apa yang selama ini pemerintah programkan. Nah, mereka mengantarkan logistik sampai ke daerah-daerah yang terpencil begitu. Jadi ada yang di pedalaman, jalan yang belum terlalu bagus, jalan yang masih rusak-rusak, itu mereka masuk Pak. Jadi sopir-sopir ini sebenarnya merupakan satu pelaku ekonomi sebenarnya, agar memperlancar ekonomi. Kalau di Sulut itu sopir lintas penyeberangan di daerah mana? Sopir lintas penyeberangan Pak sekarang kan ada 3 dermaga setahu saya. Untuk penyeberangan itu ada di Amurang, ada di Munte, karena di Munte itu kalau tidak salah yang ke laut, ada juga di Bitung. Tapi yang fokusnya kita di Bitung, di pelabuhan ASTP dan pelabuhan besar. Ya. Ini Pak, dari yang di Bitung, yang di Pelabuhan Bitung ini biasanya sopir lintas penyeberangan ini mengangkut apa saja dan tujuannya apa? Tujuannya kemana? Kalau apa yang diangkut, bahan-bahan yang diangkut ya? Boleh diceritakan. Khususnya di Bitung ya? Ya, khusus di Bitung. Di Bitung itu kebanyakan mereka mengangkat 9 bahan pokok yang dibawa dari Bitung menuju ke Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara ya. Dari Maluku Utara itu juga mereka sampai di Ternate, mereka lanjut lagi ke pelosok-pelosok Pak. Karena ada yang ke Bacan, ada yang ke Buli. Di sana jalan-jalan memang agak ekstrim. Jadi untuk resikonya sangat tinggi sebenarnya dari para sopir ini. Jadi mereka di sana menjalani suatu profesi yang penuh dengan resiko. Penuh ini ya. Walaupun yang mereka bawa sebenarnya itu adalah bahan-bahan untuk supplier ke masyarakat ya. Jadi mereka ke sana itu tentunya dengan resiko yang begitu tinggi, namun terus terang untuk upahnya yang mereka dapat masihlah sangat minim. Baru juga mereka perlu perhatian lebih kiranya. Kalau perlu kan, perhatian lebih betul. Dari yang terkait lah Pak. Jadi dari resiko dan bahaya dalam profesi mereka menjalankan pengantaran logistik ke daerah-daerah yang masih
ada yang sampai Pak yang ke apa ya, ke daerah Buli. Itu mereka sampai ketemu dengan orang-orang yang Itu dari di pelabuhan. Oh begitu ya. Iya. Itu dari pelabuhan ini ke mana? Ini di daerah mana? Maluku Utara. Maluku Utara. Mereka kalau mau antar dari Ternate, mereka naik lagi pelabuhan penyeberangan ke Sofifi. Dari Sofifi itu mereka sekitar 5-6 jam itu untuk ke Buli. Nah, mereka di situ melewat jalan yang sudah menanjak. Aduh, lumayan pokoknya kalau dijelaskan pokoknya Seram. Menantang Sangat adrenalin menantang. pokoknya, Pak. Iya. Jadi di sana juga kita sering temui yang orang-orang masih primitif, Pak. Nah, Primitif artinya orang-orang yang belum Perhutan itu. Orang hutan, ya. Pak. Oh, Iya, gitu ya. belum kenal dengan peradaban kota. Jadi ada yang mereka dengan panah, dengan parang. Di mana itu, di daerah Sofifi ya? Di Buli. Ke Buli, Pak. Buli. Antara dari Subayun ke Buli, ke Halmahera Timur itu tepatnya. Halmahera Timur. Iya. Dan itu harus dilalui oleh sopir-sopir lintas penyeberangan ini. Iya, itu, Pak. Iya. Makanya resiko di sini sangat besar sebenarnya. untuk Apa yang tersebut. mereka bawa itu? Angkutan-angkutan apa yang di dalam kendaraan? Kan pasti kendaraan sejenis truk itu kan? Nah. Iya. Untuk ke sana, Pak, mereka bawa 9 bahan pokok. Ada juga semen. Jadi ke sana mereka bawa 9 bahan pokok, baliknya mereka bawa hasil pertanian, Pak. Gitu. Jadi ya lumayan lah. Iya. Saya ke Pak Hong ya. Pak Hong tadi kan Pak Christopher sudah cerita gimana seninya atau gimana menantangnya areal di Maluku Utara ya, Maluku Utara ya, Sofifi. Tadi katakan Bacan tadi ya, masuk ke pedesaan-pedesaan, bahkan di sana akan melalui daerah-daerah yang orang-orangnya boleh dikata belum belum mengerti peradaban dikatakan tadi ya. Ya. Saya ingin bertanya ke Pak Hong. Pak Hong, kalau di Sulut sendiri gimana? Apakah sudah baik ya? Kan berarti kan dari ini ya, dari pelabuhan atau terminal Bitung ke Begini. gimana? Jadi kita kadang untuk sopir lintas penyeberangan untuk mensuplai barang-barang 9 bahan pokok dan juga barang-barang pertanian gitu ke Maluku Utara, itu kita ambil dari Sulawesi, dari Sulut juga, dari Manado. Jadi tidak semua dari Bitung. Ada juga dari Manado. Itu juga termasuk juga dari Indomaret ya, kita barang-barang Indomaret yang intinya barang-barang kebutuhan masyarakat lah. Barang-barang kebutuhan masyarakat yang memang sehari-hari. Itu dibawa dari Sulut, diambil dari Sulut. Manado, Bitung. Ya dari Manado, kita bawa ke Bitung. Sampai di Bitung itu kita akan naik kapal feri juga. Itu butuh waktu 24 jam ya, di dalam perjalanan. Nah, situnya juga banyak DP suka dan duka. Ya kita mesti mengantri feri kadang sampai, ya kalau kemarin-kemarin pengalaman, kita bisa antrian feri itu sampai dengan 1 bulan. Antrian, tunggu jadwal feri. Ya, tapi bersyukur dengan kebijakan pemerintah di tahun-tahun 2021 ya. Ya. Di 2021 itu ada penambahan kapal feri swasta. Ya. Jadi ada penambahan kapal feri swasta yang membantu kita untuk dari sopir-sopir yang menjalankan aktivitas untuk membawa barang logistik ke Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Jadi ambil dari Sulawesi Utara dan dibawa ke Provinsi Maluku Utara. Ya, itu sampai ke pelosok. Dan itu kami kadang butuh antrian sampai berbulan dan berminggu. Gitu. Ya, ada yang tidur di mobil, jadi mungkin mobil itu sudah dianggap hotel. Ya, sebagai kamar. Kayak gitu. Ya gitu. Jadi memang itu DP dukanya. Ya. Tapi bersyukur untuk pemerintah, ya. Kami bersyukur untuk pemerintah di tahun 2021 itu sudah lancar. Dan kami hanya membutuh antrian itu kadang 1 hari, paling lambat 2 hari. 2 hari ya. Ya, bisa sampai ke Sulawesi Utara. Dan belum juga ketika kita sampai di di Maluku Utara, itu kita sampai di Pulau Ternate. Ternate ini kan cuma pulau. Ya, pulau kecil. Kita harus menunggu antrian lagi pembongkaran, itu butuh waktu 1 hari sampai 2 hari. Untuk antrian juga ke toko-toko dan antrian juga ke Indomaret. Ya itu. Itu kendaraan itu misalnya dia dari Pelabuhan Bitung kemudian sampai di ini ke bawah di kapal, mobilnya masuk atau ganti mobil? Mobilnya langsung masuk.
Masuk ke langsung masuk ya, masuk ke kapal ke ya. kapal. Dari Manado langsung masuk ke kapal. Langsung masuk ke kapal, kemudian berhenti di Maluku atau Maluku Ya, Utara. turun di Maluku Utara, di Maluku Utara, pelabuhan dengan ASDP mobil juga Maluku Utara. turun. Langsung dengan mobil. Ya, sampai di sana kita juga harus bermalam. Jadi barang-barang itu dari Sulut tidak dibongkar lagi Tidak di ini? dibongkar. Langsung di sana ya. Ya, ada juga sebagian yang dibongkar di Maluku Utara di kota Ternate. Ya. Ya, sebagian kita bawa ke Halmahera, Pulau Halmahera. Karena Pulau Halmahera ini besar. Gitu. Itu masih di daerah pelosok-pelosok seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Dewan Pelindung bahwa Ya. sampai ke Buli, malah sampai di Bacan, sampai di Patani, itu kita masuk sampai ke daerah-daerah pelosok, sampai ke Weda itu di Leilef, perusahaan itu juga memang jalan itu penuh dengan tantangan itu, penuh dengan risiko. Kadang kita kalau memang kita naik tanjakan terus mobilnya tidak fit Iya. dan kita mundur, itu kita termundur, itu kita langsung masuk dalam jurang. Memang langsung Jadi, masuk di dalam jurang, iya. Rawan kecelakaan ya. rawan kecelakaan. Jadi masuk dalam jurang itu ya kita hanya Tuhan yang tahu. Kita itu mau kemana. Kalau selamat ya kita selamat, kalau tidak kita cacat. Gitu. Iya, Jadi betul. oleh sebab itu memang terima kasih dengan Tribun Bakudapa pada hari ini. Ya kami bisa mengangkat isi hati kami. Hati-hati ya. Ya bahwa ternyata perjuangan untuk sopir-sopir lintas penyeberangan ya bukan cuman khusus di Sulawesi Utara maupun di Maluku Utara, tetapi di seluruh Indonesia. Ya. Itu perjuangan untuk sopir-sopir lintas penyeberangan yang membawa logistik untuk kebutuhan masyarakat langsung, ya. Yaitu langsung ya, Karena untuk dia bawa kebutuhan 9 masyarakat bahan langsung. pokok ya. 9 bahan pokok dan juga barang pertanian. Mungkin ya. Ya, barang Kopra mungkin kalau di sini ya. Ya, barang pertanian. Ketika kita balik dari Maluku Utara itu dari pelosok-pelosok ya, kita bukan dari kota ya kita ambil. Itu kita ambil kopra itu dari pelosok. Dari pelosok yang memang yang tertinggal. Iya. Ada yang menyeberang sungai. Iya, jadi dari pelosok yang tertinggal itu yang tadinya Pak, mungkin masyarakat Maluku Utara yang boleh saksikan. Iya. Ya, ada yang mereka yang tadinya mungkin setelah produksi kopra itu mungkin butuh waktu 1 bulan baru bisa terjual. Tetapi dengan adanya kehadiran Sopir, kami sebagai kendaraan ya. sopir lintas penyeberangan yang membawa dari Sulawesi Utara membawa barang logistik ke Maluku Utara ke pelosok dan kami balik itu membawa kopra. Balik dari Maluku Utara Iya. datang ke Sulawesi bawa kopra ya. Ya, itu kami muat kopra. Itu dengan jumlah 185 koli sak. Ada juga 150 sak dengan mungkin total 13 ton sampai 12 ton. Nah, itu juga penuh dengan risiko. Iya, Banyak macam risiko yang kami hadapi. Saya ke Pak Christopher. Pak Christopher, ini sebenarnya ada berapa banyak ya? Berapa banyak sopir-sopir kali perkiraan sopir angkutan? Tadi kan Amurang, Munte, ini perkiraan boleh berapa banyak? Yang untuk Yang sopir belum yang di organisasi, yang semua perkiraan baik yang belum masuk. sangat banyak Pak ya. Kita Banyak, saja ya? di organisasi sekitar 200 200 lebih. Di organisasi Sedangkan sudah lebih. iya, di Bitung saja ada beberapa organisasi. Oh, ada beberapa Iya, juga ya. ada banyak juga organisasi Banyak sopir, ada yang lain juga selain Iya. kami begitu. Sekitar bisa 700-800 ya. Ya, sekitar begitu. 718 di seluruh Sulawesi Utara Kalau ya. khusus Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Terus Sulawesi Ya, Utara. karena dia ada yang ke Talaut, Iya. ada yang ke Sanger, ya, ada juga yang ke Gorontalo, ada juga yang ke Maluku Utara. Maluku Utara. Kalau Pak Hong dan kawan-kawan ini khusus ke Maluku Utara ya. Maluku Utara. Tapi kita juga masuk sampai ke Gorontalo. Gorontalo Ya, ya. Lintas ada juga ke Sulawesi. Sanger. Lintas Sulawesi. Oh, Ya. dari ini Ada juga ke ya. Sanger ya. Ada ke Gorontalo, ada ke Ya, Sanger juga ya. itu untuk anggota-anggota kita. Ya. Saya ingin ke Pak Hong. Pak Hong gimana, karena Pak Hong ini salah satu pendiri ya. Selain sekretaris, menjabat sekretaris juga pendiri Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan atau ASLP ya. ASLP. Ya. Gimana Pak Hong dan kawan-kawan ini kemudian terpikirkan untuk membuat suatu wadah. Ini kan pasti ada dulu ini sopir lintas penyeberangan. Kemudian kenapa terpikir harus bikin organisasi? Gimana sejarahnya kemudian? Orang bikin organisasi
dan tujuannya apa? Gimana? Ya, kalau memang ini ceritanya sih memang agak seru ini. Agak seru. Ya, agak seru ini. Ya, agak seru. Ini serunya begini, Pak. Sebelum kami bentuk organisasi, itu karena kami masih perorangan, terpecah belah. Iya. Ya. Kadang serunya itu kita bisa bentrok di lapangan, ya. Berteman, tapi Berteman, ada ya. wadah yang Yang mengontrol. melekat ya. Ya. Bikin melekat. Jadi kita Bikin satu kadang suara. Bikin satu kadang suara. bisa bentrok di lapangan, di jalan. Kadang kita juga bisa bentrok di waktu baku rampas itu muatan. Iya, karena capek sama-sama ini ya. Ya, memang sama-sama capek. Jadi disitulah serunya. Iya. Tetapi makanya timbullah ide sehingga kenapa kita tidak buat satu organisasi, ya, yang bisa menyatukan seluruh sopir yang ada di lintas Sulawesi Utara maupun di Maluku Utara. Jadi kita ini, Pak, bukan hanya sopir di Sulawesi Utara ya, kita gabung semua. Iya, iya. Dari Maluku Utara juga ada, dari Makassar juga ada, Pak. Ya, kita gabung. Jadi Tidak melihat di siapa-siapa. Pokoknya Ya. dia sopir lintas penyeberangan dibolehkan masuk ya, Pak. ya, Atau terus gimana? timbul idenya. Iya, iya. Ya karena serunya itu di dalam begitu juga di dalam hal menyangkut masalah keberangkatan. Ya, gitu. Ketika kita naik feri, kapal feri, ini kita kan pakai antrian. Jadi ketika ada yang antrian tertinggal itu pasti akan jadi rebutan. Nah, jadi rebutan pasti ada salah paham di dalam. Iya. Nah, semua serba emosional tinggi karena capek. Ada yang bermalam sudah 3 hari, ada yang sudah 2 hari. Nah, disinilah timbul ide dari kita beberapa orang. Muncullah, mari kita bentuk organisasi. Ya, organisasi asosiasi sopir lintas penyeberangan. Ya, kami hanya berlakukan khusus untuk penyeberangan. Ya, ketiga ada dari pihak-pihak kapal feri yang mengambil hak-hak kami sebagai sopir, maka kami akan bersatu itu untuk memprotes. Gitu. Kenapa? Ada ini juga ya. Ada hal-hal yang kadang terjadi ya, misalnya hal-hal yang maksudnya ada ketidakadilan atau apa sehingga Pak Hong dan kawan-kawan merasa perlu membuat organisasi ini. Kan gini, munculnya suatu organisasi ini biasanya untuk agar supaya senasib sepenanggungan, agar supaya dikatakan bahwa kalau ada keluhan kan beda tuh satu orang, kalau ada 100 orang kemudian beda-beda pendapat kalau bicara. Tapi satu wadah biasanya ada satu organisasi kan ada ketua, sekretaris, ada bendahara, sehingga ini pimpinan ini yang menentukan dan ini kan misalnya yang orang mungkin ada 10 keluhan, tapi ketika dibuat rapat, oh ternyata yang mendesak adalah 3 dari 10, 3, dan itu yang diputuskan organisasi. Atau hal apa yang membuat sehingga diputuskan membuat ini organisasi ini? Ya, tadinya itu yang kita bilang. Yang pertama itu menyangkut kita pakai bahasa Manado aja. Iya, ya. Jadi yang pertama itu menyangkut antara sopir-sopirnya karena tidak kompak, orang baku rampas muatan. Iya. Ya. Jadi ada yang mungkin main muatan dengan ini muatan, contoh yang muatan 10 juta. Ya, karena kita tidak ada kekompakan, tidak ada organisasi, maka ada yang datang dengan harga 9 juta. Ada yang datang juga dengan harga 8 juta. Baku tindis. Ya, baku tindis harga. Kalau istilah para sopir itu baku iris. Baku iris. Jadi orang istilah di ini baku iris. Iris. Nah, di sini setelah kita melihat ini kan Dan itu merugikan sopir karena ya, sama merugikan kan? sopir dan bikin perpecahan. Oh, Ya, iya. perpecahan. Karena kita butuh persatuan, Pak. Betul. Kenapa? Kita butuh persatuan di dalam perjalanan kita di hutan itu. Kita kan di hutan, Pak. Iya. Ya, ada yang kita mungkin rusak di jalan. Kita mau minta tolong ke siapa? Yang membantu kita ini adalah sopir-sopir itu. Sesama. Iya. Sesama sopir. sopir. Ya. Oleh sebab itu timbullah ide. Kita bentuk organisasi. Dan yang kedua, yaitu menyangkut halangan-halangan di kapal. Yang kadang-kadang pihak kapal feri ya, ASDP maupun kapal feri swasta, itu kadang-kadang juga sudah merampas mengambil hak-hak kami. Ya. Kami antrian, ya itu pengalaman ya. Kami antrian yang kemarin nomor urut kami yang seharusnya udah contoh nomor urutan 12 yang harus naik itu jadwal. Tiba-tiba kami udah muncul sudah di nomor urut yang ke 48.
Tidak naik lagi. Nah, timbullah satu problem. Begitu juga dengan kapal swasta ALP ini. Ya, antrian juga seperti itu. Kita rebutan antrian. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, oleh sebab itu muncullah satu ide, kita bentuk organisasi. Ya, kita bersatu dan memang kita bentuk pada bulan 4 kemarin. Bulan 4 tanggal 4. Belum terlama juga ya. Organisasi ini masih seumur jagung, Pak. Ya, Tapi ya, kita ya. sudah memiliki anggota sudah 200 lebih. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan diberikan hikmat kita bisa mencapai 300-an, Pak. Ini kemarin dari untuk Amurang maupun dari Air Madidi, untuk yang di jarak-jarak dekatnya, mereka udah mulai ada simpatisan dengan programnya Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan. Yang tadinya kami hanya berjuang hak-hak kami sebagai sopir. Ya. Menarik ya, Pak Hong. Ini tadi dikatakan bahwa kenapa wadah ini ya, Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan ini berdiri, tentu karena merasa senasib sepenanggungan ya, merasa harus ada kebersamaan. Saya ingin bertanya, ini kan selain tadi sudah diutarakan apa yang dibawa oleh sopir ini, kemudian suka dukanya tadi ya, sudah dikatakan sampai masuk ke daerah-daerah di hutan-hutan, bagaimana sangat menantang adrenalin dan juga boleh dikata mengancam nyawa juga ya, mengancam nyawa. Saya ingin tanya, kalau di Sulut sendiri, apakah kan salah satu yang dibutuhkan adalah jalan-jalan yang baik ya, yang sudah baik. Kalau di Sulut ini atau di Kota Bitung, apakah jalan sudah mendukung atau memang ada yang perlu perbaikan? Karena kan dikatakan tadi kan memang butuh ya, ini supaya kendaraan lebih awet, kemudian boleh dikata tidak terjadi kerawanan ya, kerawanan kecelakaan, maka tentu salah satunya sarana jalan atau pendukung lalu lintas lainnya. Gimana kalau melihat? Kalau untuk daerah Bitung memang cuma ada beberapa titik, tapi ada yang kita biasanya antar kopra. Ya. Nah, kita masuk itu kan masuk ke pabrik. Nah, biasanya di situ ada dalam pabriknya itu kita ada jalan yang berlubang, itu mengakibatkan ada mobil sampai terbalik, begitu. Ini Jadi, masih kompleks jalan umum atau memang jalan khusus? kalau jalan umum ada berapa titik, yang khususnya yang di dekat Pertamina itu ada kerusakan. Dekat Pertamina itu arah ke lampu merah ya, dekat Agak miring. ada lubang juga di situ. Baru kita keluarnya Mungkin kalau ada di handphone boleh dilihat kemiringannya gimana. Oh gitu ya. Kalau untuk di Karena saya titik-titik- memang dapat informasi katanya ada beberapa jalan yang memang menanjak ya, apalagi yang ke arah ini ya, pabrik ya. Kalau yang di jalan umum, Ya. pemerintah itu hanya sedikit titik aja Hanya ya. sedikit titik Memang ya. bersulit, kami agak kemiringan. Tetapi yang kesulitannya itu di dalam pabrik. Kalau menurut kami, Ya. sebagai sopir-sopir, dan itu sudah banyak kali yang kami alami di dalam pabrik, terutama itu di pabrik PT Bukit yang disebut PT Bukit, tapi itu PT MNS. Multi Nabati Sulawesi ya. PT Multi Nabati Sulawesi itu kita masuk di dalam area parkiran. Itu di area parkiran itu jalannya tidak aspal. Itu masih jalan biasa. Itu yang rawan, karena Jalan kan saya tanah lihat rawan, ya. yang dibawa itu kan barang-barang berat semua. Iya. 13 ton. Untuk Iya. mobil kecil itu 13 ton, tapi dengan berat kendaraan itu kita mencapai sampai 17 ton. Itu kita kena miring sedikit aja kita terbalik. Ya. Iya. Kerawan Ya, jadi bukan karena kekurangan muatan, Pak. Muatan memang kita udah standar. Muatan kita udah standar dan kita udah tahu. Tapi jalan yang tidak mendukung. Ya. Jalan tidak mendukung karena yang jalan di dalam PT Bukit, itu PT Bukit yang disebut hari-hari ya, Multi Nabati Sulawesi, itu di dalam itu tidak aspal sampai ke area pembongkaran barang, pembongkaran kopra. Dari parkiran kita masuk timbangan, itu kita mutar masuk timbangan. Itu jalan juga tidak secara Tidak layak, tidak layak, jalan tidak layak menurut kita. Nah, kita masuk
itu jalan tanah kan, bukan jalan aspal, jalan itu jalan tanah. Itu lubang-lubang, miringan, lubang. Itu kita memang penuh tantangan sekali itu. Ya, ya, ya. Jadi memang berapa banyak teman-teman kita yang terbalik. Dan Oh, sudah ada juga ya sopir yang menjadi korban, artinya Banyak. terbalik. sudah banyak yang terbalik, Pak. Sudah banyak. Dan itu Iya. tidak pernah ada ganti rugi dari pihak pabrik gitu. Nah, inilah salah satunya mungkin permohonan kami. Permohonan ya. Permohonan Betul, kami. betul, betul. Permohonan kami kepada PT Bukit ya, yang itu PT Bukit, kalau bisa marilah Iya. mendukung Membantu ya. mendukung ini sopir-sopir lintas penyeberangan, karena kami juga bawa kopra dari sana untuk masuk memberikan hasil ke PT Bukit. perusahaan PT Bukit kan. PT Bukit, Ya. Jadi kami mengusul, marilah sama-sama membantu Iya. untuk tingkat keselamatan Betul, ya betul. para sopir-sopir lintas Kan kalau dia penyeberangan. bangun itu jalan juga menyenangkan mereka ya. Mungkin artinya antrian bisa lebih cepat kalau jalan ini. Kemudian ini juga ya untuk kerawanan akan berkurang. Iya. Iya. Terminimalisasi ya. Tentunya Ya. lebih lancar. Lebih lancar ya. Sebab kalau ketika ada mobil yang terbalik, ya mungkin saya bisa tunjukkan fotonya. Iya, Kalau iya, ada iya. mobil yang terbalik, pasti Mengganggu. akses jalan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Artinya Nah. terganggu kan? Ya, terganggu. terganggu. Antrian dia pasti lebih Iya, lama, lebih lebih panjang lama ini lagi. dia. Ya, gitu. Betul, betul. Dan artinya merugikan sebenarnya pihak pabrik juga kan? Iya. Kalau dia lama. Yang kedua tentu masa sih nggak kasihan ke sopir-sopir ini kalau terbalik. Pertama DP kendaraan yang mungkin puluhan juta atau ratusan juta yang merupakan sumber mata pencarian, gimana toh? Iya. Dia terbalik kan dia rusak, tentu mau perbaiki, anggaran juga banyak. Pertama anggaran, kemudian pasti akan berapa memakan waktu ya, memakan waktu lama juga. Syukur-syukur DP sopirnya ndak bermasalah. Kalau kayak tadi katakan bisa cedera, gimana? Memang ada Ya, beberapa mungkin jadwal. saya bisa tunjukkan fotonya ini, Pak. Iya, iya, Ini salah iya, satu iya. yang terbalik Terbalik, di ya. PT Bukit. Jadi memang ceritanya memang ada yang Ada ya, ditawar ya. banyak. Ini Banyak. ya. Jadi ini Bisa satu. ditunjukkan ke ini ya dari Ini ya. Iya, Ini iya. juga salah satu ya. Kalau Iya, iya. bisa dilihat ini juga salah satu terbalik ya. yang terbalik ya. Ini terbalik. Dan ini juga salah Ini satu. terbalik apa karena Terbalik human karena error? jalan, Pak. Oh, jalan. Jalan. Bukan Jalan. human errornya sopir Enggak, ya. Bukan, karena Tidak. jalan, Pak. Jalan, Karena ya. jalan. Sopir ini sudah profesional, Pak. Iya, Ya. siap, siap. Jadi Karena mereka kan untuk dapat SIM bawa truk itu kan SIM Loh. B1. Lah seperti ini, Pak. kurang. Ini Bapak lihat ini bolanya sampai di atas, Pak. Iya, iya, Nah, iya, iya. ini bolanya sampai di atas. Lah, seperti ini kerugiannya tidak ditanggung oleh perusahaan. Kita yang menanggung sendiri. Nah, gitu. Oleh sebab itulah Iya, iya, mungkin lewat Tribun Bakudapa iya. Iya, ya, kami menyampaikan isi hati kami ya kepada terutama mungkin kepada pemerintah, karena pemerintah ini tuh orang tua. betul, betul. Ya, pemerintah Sulawesi Utara ini adalah kami rakyat orang tua. Betul. Orang mau mengeluh di mana? Kalau bukan mengeluh kepada pemerintah. Jadi mungkin kepada pemerintah Sulawesi Utara maupun pemerintah Maluku Utara. Ya, gitu. Kami mohon kalau bisa, ya, mari lindungilah kami. Ya, jangan mempersulit kami di dalam perjalanan. Ya, tetapi berikanlah kami fasilitas Untuk memperlancar ya, Pak. untuk memperlancar ekonomi, Pak. Ekonomi rakyat ini. Karena kita bawa barang itu langsung sentuh ke masyarakat. Jadi udah beberapa memang masyarakat itu merasa sangat-sangat terbantu. Terbantu, ya, ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua juga mungkin kami ini juga sangat-sangat membantu perekonomian Sulawesi Utara. Karena kami bawa kopra dari Maluku Utara itu, yang miliknya Maluku Utara kami bawa ke Sulawesi Utara. Jadi ini juga termasuk satu pendapatan daerah untuk Provinsi Sulawesi Utara. Dan begitu juga kami ambil barang dari Sulawesi Utara, kami bawa ke Maluku Utara. Gitu. Oleh sebab itu, kedua belah pihak kami butuh perhatian. Pemerintah Ya. ya. Orang tua ya. Sebagai orang tua kami, ya kami sebagai sopir hari ini memperjuangkan
ya, memperjuangkan mau mengangkat itu Derajat. derajat kami Ya. supaya diperhatikan oleh pihak pemerintah Betul. dan juga kepada pengusaha, Pak. Ya gitu. Ya kalau bisa diatur harga barang yang kami angkut itu sepantas-pantasnya, Pak. Gitu. Karena ini juga termaksud kesejahteraan untuk sopir-sopir yang mereka punya tanggungan-tanggungan keluarga di rumah. Ya. Kalau Coba memang sekarang kenapa Pak? Sekarang masih terasa apa sangat rendah ya barang yang dibawa itu yang ini tarifnya atau gimana Ya, coba atau nanti, gimana? Pak Dewa. Boleh. Kalau untuk sekarang Pak, biayanya untuk sewa dari kendaraan sopir-sopir ini memang dalam kategori rendah. Kita bisa mendapatkan yang tinggi, tapi dengan beban muatan yang lebih berat. Sementara kita terbentur dengan aturan pemerintah yang melarang bahwa kita tidak bisa lebih dari tonase itu. Ada batas ya. Ada batas. Jadi banyak yang dianggap pemerintah ada nih sopir-sopir pemalawang. ya, Nah, gitu. itulah. Bahwa dapat orang bawa muatan lebih. Orang bawa ini sota lebih. Padahal sebenarnya ketika mereka muat lebih, mereka ingin mencari pendapatan yang lebih sebenarnya. Untuk keluarga. Untuk keluarga. Karena kalau cuma mau harap dari sewa kendaraan, itu mereka tak lama saja di pelabuhan, misalnya menunggu kapal, itu biaya makan mereka kan hari-hari. Biaya makan. Itu ditanggung sopir itu. Itu sopir. Jadi untuk bagaimana menutupi operasional mereka waktu mereka melintas, ya otomatis mereka cari muatan yang sedikit lebih dengan muatan yang lebih berat lagi gitu. Jadi resiko mereka lebih tinggi. Padahal ketambahannya cuma sedikit sebenarnya. Lebih bagus kalau memang itu dapat tilang di jalan. Ya, Belum jadi- dari jembatan timbang dola harus parkir nanti bongkar muatan. Nah itu tanggungan sopir. Dari pengusaha nggak mau tahu. Nah, jadi sopir-sopir ini mereka sebenarnya berjuang, mohon dihargailah dengan Banyak upah juga ya hambatan-hambatannya di, Iya. di jalan ya. di jalan. Apalagi kalau lintas ini kan banyak di jalan ada pos-pos yang mereka harus ada biaya masuk wilayah kan, misalnya ke Gorontalo. Tapi biaya-biayanya kan masih sesuai dengan sesuai ketentuan, tidak ada yang pungli-pungli kan atau gimana? Kalau untuk sekarang wilayah tidak ada aman. masih aman di wilayah sini, tidak ada. Cuma ya itu kita seringkali di jalan ada hambatan-hambatan lah, petugas sering marah, Karena sering itu muatan menilang tinggi. karena muatan tinggi. Iya, Padahal sebenarnya orang muat tinggi itu ya karena tuntutan sebenarnya kita pingin dapat lebih sedikit. Kenapa standar untuk pembayaran barang itu apa disepakati dibuat oleh pemerintah atau masing-masing atur sendiri? Nah itulah Sampai hari kita ini mau belum suarakan itu supaya pemerintah juga bisa turut andil masuk dalam penetapan Harga ya. harga Karena sewa. kalau mau atur-atur sendiri kan Mm-mm. namanya usaha. Kita Kalau sering sopir untuk saat ini diatur sendiri, Pak. Jadi tergantung. Ada ketinggian sampai 3,70 meter dari bawah gitu. Itu diatur sendiri. iya, sementara untuk penetapan harga sewa standar itu tidak ada. Tidak ada. Jadi seringkali sopir mendingan kita muat banyak supaya kita dapat lebih. Kalau kita tidak muat banyak ya kita tidak dapat Nggak apa-apa. apa-apa. Padahal bisa beresiko sebenarnya ya. Resiko sangat tinggi. Dan mungkin kalau ada standar harga yang wajar ya, Iya. penetapan harga akan ini kompetisinya tidak akan ini ya, akan ini. Tapi kalau masing-masing atur harga kan ini Iya. itu yang merugikan nanti kan namanya pengusaha semua Iya, tekan baik. supaya ini kan. Makanya itu kita terbentur juga Pak, ketika kita mau minta tinggi ya pengusaha tinggal bilang kalau kau nggak mau Kita masih banyak pindah. mobil lain. Habis. Itu. Jadi karena tidak ada penetapan dari pemerintah yang membantu kita para supir agar supaya mendapatkan harga yang sesuai lah. Ya. Tapi gini, kan sudah ada organisasi. Mungkin organisasi ini boleh juga memperjuangkan dengan mengusulkan ke pemerintah. Selain di talk show seperti ini ya, di bincang-bincang, mungkin ada pemerintah juga ya dari Pak Wali Kota Bitung atau Pak Gubernur atau bahkan stakeholder lain yang menyaksikan acara ini.
tentu selain ini ya mungkin bisa dimasukkan proposal keluhan bahwa dibutuhkan ya memang keseragaman harga adalah hal lain yang memang dibutuhkan untuk pertama tentu menjamin masa depan daripada kesejahteraan daripada sopir penyeberangan, lintas penyeberangan ya, dengan ini kemudian keamanan, keselamatan ya, terkait dengan yang dikatakan tadi bahwa ada jalan-jalan yang memang perlu perbaikan, bahkan tentu ada sopir-sopir ini kan dikatakan tadi bahwa dia kadang berhari-hari baru pulang Ya. karena antrian dia 1-2 hari, bahkan dikatakan dulu sampai sebulan ya. 1 bulan. Malah ini Bulan. sampai saat ini Pak, sekarang di Argo ya. Ya. Argo itu kita butuh antrian sampai 1 minggu. Kita sampai di sana kita harus antrian sampai 1 minggu. Jadi harus ngantri 1 minggu. Ada yang 1 minggu lebih baru bisa bongkar. Nah, mungkin salah satu itu juga kami butuh perhatian dari pemerintah Ya. Sulawesi Utara, khusus Kota Bitung. Ya, mungkin bisa melihat kami karena kasihan juga ini sopir-sopir juga membutuhkan biaya hidup Ya. untuk mensejahterakan mereka punya keluarga. Nah, kalau sudah habis biaya hidup cuma di antrian, itu dengan biaya per ongkos makan per hari itu bisa mencapai 100.000 sampai lebih, ya kan? Sangat disesali dan mudah-mudahan lewat organisasi Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan kami akan berusaha untuk bermitra dengan pemerintah. Jadi kami akan bermitra dengan pemerintah, Ya. bukan melawan pemerintah. Kami akan bermitra dengan pemerintah. Ya, sehingga nanti ke depan ada pengeluhan-pengeluhan, ada hal-hal yang memang kurang, kami akan menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah khususnya Sulawesi Utara Ya. dan Kota Bitung. Ya. Sehingga lewat organisasi ini kami bisa ada koordinir dan ada persatuan sehingga antara sopir-sopir juga tidak ada saling bentrok satu sama yang lain, dan kami tetap bersatu, berjuang mendukung program pemerintah, Ya. terutama di barang mensuplai 9 bahan pokok dan barang-barang pertanian yang itu memang kebutuhan masyarakat langsung. Ya. Dan Tribuners tentu masih banyak hal ya yang tentu kalau bincang-bincang ini kalau saya melihat banyak sekali, apalagi kalau saya mau tanya histori daripada bagaimana sopir lintas penyeberangan, tentu banyak sekali dan waktu tidak akan cukup tentu di bincang-bincang ini karena perbincangan ini tentu dibatasi oleh waktu. Tapi seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ada closing statement masing-masing, bisa berupa simpulan, bisa boleh berupa pesan yang akan disampaikan ke pemerintah atau ke stakeholder. Yang pertama saya beri kesempatan ke Pak Christopher, kemudian terakhir Pak Hong. Silakan. Kami dari Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan, bukan cuma sebatas asosiasi saja, kami sebagai sopir-sopir lintas penyeberangan tentunya mengharapkan suatu perhatian lah untuk kami sopir-sopir lintas, karena kami ini sebenarnya bisa disejajarkan dengan guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Jadi kami berjuang untuk menopang perekonomian tentunya daerah tempat kami perlintasan. Tentunya kami dari asosiasi dan sopir lintas penyeberangan perlu perhatian dari pemerintah. Sekian. Ya. Pak Hong silakan. Ya, dari kami dari sopir ya, memberikan penyampaian kepada pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak sopir dan pelaku perjalanan lintas penyeberangan. Ya, kami juga memberikan nilai tambahan dalam membantu meringankan perekonomian rakyat dalam rangka mensuplai barang.
barang pertanian maupun 9 bahan pokok. Ya. Dan menunjang juga pemerintah kedua belah pihak, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Utara, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Oleh sebab itu kami membutuhkan pemerintah dua belah pihak sebagai orang tua kami, tolonglah, lihatlah kami, dan ke depan kami sangat membutuhkan pemerintah untuk membantu memperlancarkan segala perjalanan kami yang penuh dengan tantangan dan risiko yang sangat tinggi. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang dengan tema suara sopir lintas penyeberangan. Dan tentunya saya Asyul Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Christopher J. Rarun selaku Dewan Pelindung Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan, dan juga kepada Pak Hong Sumbala yang merupakan Sekretaris Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan atau ASLP, yang juga pendiri akan wadah atau organisasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah boleh menerima undangan kami untuk datang ke studio ini dan kami sudah berbincang-bincang. Dan tentunya terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.